Satu lagi tentang hak cipta. Nah, tentang hak cipta. Pak Saiful share dulu screen PPT-nya. Sebentar. Ini dia. Yes. Mudah-mudahan terlihat. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, kayaknya perlu di close dulu beberapa supaya lancar. Baik, ini materi kita. Laporan MUNEF tidak termasuk administrasi ya. Administrasi kemarin sudah disampaikan sama Bu Iis tentang form 1, form 2, metrik dan lain-lain ya seputar form-form itu yang harus dipenuhi apa saja isinya, bagaimana Bu Iis sudah menyampaikan itu. Nah, sekarang giliran Pak Saiful untuk laporan ini. Oke, laporan dalam KKN itu yang pertama itu bersifat per unit ya. Untuk KKN ini juga per unit nanti. Kalian akan dibagi beberapa unit. Dan ini KKN T ya. KKN tematik ya. Benar ya Pak Saiful ya? Halo? Iya, benar, Pak. Nah, oke. Terima kasih. Ini KKN tematik. Dan ya KKN yang luar biasa ini. Ada prodi-prodi tertentu yang berinisiatif. Anda beruntung ini. Ini yang pertama di UAD KKNT yang ini. Ada teknik industri sepertinya kalau nggak salah yang berinisiasi itu dan juga ekonomi. Ekonomi ya. Pak Mar dan Bu siapa ya? Teknik industri Bu lupa kalau namanya. Nah, ini kalian akan dibagi per unit nanti dan ini adalah laporan per unit. Ya, satu unit satu laporan. Nah, yang akan kita bicarakan tentang laporan itu yang pertama, itu ada ketentuannya, nanti kalian bisa unduh di web kkn.uad.ac.id ya. Ini adalah ketentuannya, ada daftar isinya nanti kita tampilkan. Kemudian tentang spasinya itu menggunakan spasi ganda, semuanya kecuali ya, isi tabel itu tidak ganda, tetapi tunggal. Isi tabel itu tunggal. Ini sama dengan pedoman penulisan skripsi, karya ilmiah, itu sama ya. Jadi laporan penelitian itu jaraknya ganda, tetapi di dalam tabel itu tunggal. Jenis huruf yang digunakan, Times New Roman biasa, kemudian judul bab 14, body text-nya 12. Sudah ada template-nya, nanti tinggal ganti ya. Isi tabel tadi 11 saja dan tunggal spasinya. Kemudian batas tepi kertas sama 4343. Jadi yang atas dan kiri itu 4 dan bawah dan kanan itu 3 cm. Kemudian itu ukuran kertasnya kuarto atau A4, bukan F4 atau folio ya. Jadi kuarto. Oke. Selanjutnya penomoran cover yang halaman sampul atau front page gitu dalam bahasanya itu menggunakan angka Romawi kecil dengan posisi di tengah. Jadi Romawi kecil itu kayak huruf I gitu ya. Ada I1, I2 gitu ya. Ada Romawi kecil itu untuk front matter-nya, front matter istilahnya atau bagian depan sebelum isi. Sedangkan untuk penomoran halaman bab menggunakan angka Arab 1, 2 dan seterusnya ya. Ada di posisi kanan atas, kecuali
untuk halaman setiap awal bab. Ini sama juga dengan pedoman atau penomoran yang ada di skripsi. Itu juga seperti ini. Di awal front matternya menggunakan Romawi kecil, dan untuk isinya itu angka Arab posisi kanan atas kecuali di awal setiap bab. Awal setiap bab itu ada di tengah bawah. Oke ya, dan seterusnya. Kemudian kertas sampulnya ini karena online tidak ada sampul ya. Jadi langsung cover depan itu yang ada nama KKN dan seterusnya. Jadi tidak ada sampul-sampul dengan warna-warna. Kemudian logo UAD-nya sudah ada di template-nya, jadi tinggal pakai saja ukuran 5 x 5 cm. Dan ini adalah sistematika atau struktur laporannya. Jadi front matters itu cover sampai dengan daftar isi itu front matter namanya. Ini yang harus penomorannya menggunakan angka Romawi kecil. Covernya, lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Nanti di sana juga ada ucapan terima kasih ya. Ini nggak ada di sini, lupa. Ada ucapan terima kasih yang harus ada dicantumkan di sana, seperti halnya skripsi itu. Nanti tolong kalau suara Pak Saiful kurang jelas atau putus-putus, tolong dikasih notif ya, supaya nanti bisa lancar. Dan kemudian ada bab 1, 2, 3, 4, 5, sama juga dengan skripsi. Rencana kegiatan, pokoknya bab 2 itu form 1-nya masuk ke bab 2 semuanya. Kemudian pelaksanaan kegiatannya, ini ya di pelaksanaan itu tentu saja form 1 yang sudah tanggalnya sudah sesuaikan dengan realisasinya. Itu. Jadi ada di sini. Jadi kenapa ada notifikasi your internet nggak stabil? Oke, mudah-mudahan baik-baik saja. Kemudian pelaksanaan kegiatan, nah, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu ada form logbooknya di sini, kemudian ada keuangan ya, nanti ada form untuk laporan keuangannya ada di sini, karena nanti kalian akan mendapatkan akomodasi ya untuk pelaksanaan KKN untuk konversi. Bukan konversi, KKN-nya. Untuk konversi ke mata kuliah di keprodian nanti itu haknya prodi, nanti bagaimana. Kemudian ada pembahasan dan evaluasi, ini ada di bab 4 dan seterusnya. Nah, ini contoh covernya. Nanti ini menyesuaikan kuliah kerja nyata reguler atau alternatif nanti ya. Pilih salah satu. Kemudian ini kalau KKNT itu alternatif ya. Kemudian Universitas Samadalan periodenya berapa ini? Kalian tuh 80 berapa ya? Atau berapa lupa. Tahun akademiknya jangan lupa 2021 2022 berarti ya. Kemudian di sini ada informasi tentang lokasi, dan kemudian ini adalah nama mahasiswa per unit tadi itu. Kemudian ada di sini ada keterangan UAD dan juga tahunnya, tahun pelaksanaannya 2021 berarti ya, tahun pelaksanaan. Kemudian, nah ini pengesahan laporannya. Ini juga informasinya sama dengan yang di cover tadi. Ada kuliah alternatif, KKN alternatif atau reguler, dan periodenya setelah tahun akademik. Nah, ini yang harus dilengkapi nanti. Di sini ini nama dusunnya, nama desa, kecamatan, ya. Kalau di sini bisa RW, ya. Bisa kelurahan di sini. Terus kemudian di sini kalau kecamatan tuh sekarang kalau di desa itu Kapanewon, ya. Kalau di kota Kemantren. Nah, itu kecamatan ya. Kalau di kota itu Kemantren, kalau di kabupaten itu Panewon, Kapanewon. Nah, ini kabupatennya apa? Kalau kota ya
Kota Yogyakarta, provinsinya DIY ya. Oke. Ini dilaksanakan pada tanggal berapa, bulan apa, sampai apa gitu. Ini ketua unit, sekretaris unit, dan kemudian kepala dusun atau ketua RW di sini, dan di sini ada DPL. Nanti kalian akan punya DPL, dan pengesahannya itu disahkan oleh kepala bidang PKM dan KKN, Pak Beni nanti ya, disahkan. Ini nanti pengajuan tanda tangannya pun tidak ada tanggal BPN langsung, tetapi Anda unggah nanti. Nanti ada linknya untuk permohonan pengesahan oleh Kabid PKM dan KKN. Oke, selanjutnya ini adalah kata pengantar dan daftar isi. Nah, di ucapan terima kasih ada di kata pengantar ya. Ini sudah ada template-nya. Kalian bisa kembangkan sendiri. Dan ini daftar isinya. Nah, sambil daftar isi nanti kita bahas isi-isinya apa. Front matter-nya nggak perlu kita bahas. Yang kita bahas di pendahuluan. Deskripsi wilayah, ini deskripsi wilayah secara geografis ya, tetapi secara astronomis nggak usah ya. Berada di lintang berapa nggak usah ya. Ya seterusnya bujur kan nggak usah. Deskripsi wilayah itu secara geografis, dia di mana gitu, berseberangan dengan mana dan seterusnya. Dan ini juga terkait dengan wilayah itu apa di sana itu, perkotaan atau perkampungan atau pedesaan begitu. Kemudian terkait kalau Anda di industri itu dimunculkan Anda di industri apa begitu. Dan kemudian level industrinya itu industri kecil, menengah atau sudah industri apa? Industri yang sudah maju, sudah besar begitu, perlu deskripsikan dan bergerak di industri apa saja. Itu. Apakah pengecoran logam ataukah apa atau sekolah, kalau itu sekolah ya. Dimasuk sekolah itu di wilayah mana tadi? Sudah wilayah mana, kemudian sekolahnya apa saja. Itu dan kondisi sekolahnya bagaimana misalnya. Dan yang B ini rencana pembangunan wilayah. Itu secara umum ya, wilayah di mana Anda melaksanakan program KKN. Kalau Anda di kota, di RW mana di Umbul Harjo misalnya, Anda bisa ya. Pembangunan wilayah itu ada yang namanya kalau di desa itu ada apa hasil musrenbang, musyawarah rembuk apa dan musyawarah rencana pembangunan desa. Itu ada di sana. Itu ada rencana-rencana desa, baik secara fisik atau non-fisik, program-program perencanaannya itu bisa dikutip ya. Kalian bisa minta itu secara kewilayahan, tetapi ada juga mungkin karena kalian ditempatkan di industri atau juga di sekolahan, Anda juga bisa mencantumkan di dalamnya rencana orientasi ataupun apa proyeksi target-target ketika industri ya. Kalau sekolah mungkin di sana juga kalian bisa mencantumkan visi misi sekolah sebagai rencana ya. Kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian yang C ini yang sangat lokalitas ya sifatnya, yang permasalahan ditemukan di lokasi yang spesifik ini ya, lokasi ya di mana Anda KKN. Nah, temukan lokasi itu bisa permasalahan yang banyak sifatnya. Kalau diproduksi itu dari mulai manajemennya, dari mulai tentang apa desain produksinya, mulai dari keuangannya, mulai dari pemasarannya dan lain-lain. Apakah itu ada, itu bisa dicantumkan di sini. Kalau itu sekolah itu bagaimana secara umum sekolah itu apakah sudah maju gitu ya, sudah apa, sudah punya fasilitas yang memadai, representatif, proses pembelajarannya juga sudah ideal atau seperti apa, atau dia sudah punya apa, badan hukum dan seterusnya. Nah, permasalahan-permasalahan ini nih akan kalian dapatkan nanti ketika survei ya. Nanti akan ada survei dan kalian ke lokasi untuk
merecord atau mencari data terutama tentang ini, tentang rencana dan seterusnya. Nah, jadi bab 1 ini bisa dipenuhi dari awal sebenarnya. Ketika Anda survei, itu sudah bisa menuliskan pendahuluan. Ya. Kemudian setelah survei, nanti sambil survei mungkin beberapa kali Anda juga diminta untuk mengisi form 1. Form 1 itu rencana kegiatan. Itu juga sudah mulai diinventarisir nanti untuk kepentingan laporan ini. Baik program individu ataupun yang tematik itu ada di sini ya, di rencana kegiatannya ini. Nah, kemudian nanti, pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa di awal ya. Ini sambil berjalan Anda bisa, karena di form 1 ini mungkin secara kewaktuan dan secara konsep teknisnya mungkin ada perubahan. Walaupun secara ide substansinya sama, tetapi mungkin karena kondisinya dinamis di lokasi itu Anda mungkin ada perubahan sedikit ya. Mungkin sama kegiatannya, cuman sasarannya mungkin ada agak sedikit berbeda, mungkin begitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu nanti sambil berjalan. Oleh karena itu bab 3 itu nanti mungkin di tengah-tengah Anda sudah mulai mengisi logbook. Nah, logbook itu sebagai acuan untuk mengisi bab 3 ini di pelaksanaan kegiatan individu ataupun kegiatan bersama. Nah, kemudian C ini rekapitulasi laporan pelaksanaan, ini terkait dengan keuangan. Nah, formnya juga sudah disediakan. Ini laporan pelaksanaan, ini formnya juga sudah diterangkan sama Bu Is, saya yakin bahwa di sana itu ada kalau mereka menyediakan tempat, kemudian mereka menyediakan konsumsi, itu masyarakat itu pendanaannya dari masyarakat dihitung ini ya. Walaupun tidak dalam bentuk uang, tapi mereka mungkin menyediakan konsumsi untuk pertemuan tertentu. Nah, itu bisa dinominalkan untuk kontribusi dari masyarakat. Nah, kemudian pembahasan dan evaluasi. Pembahasan itu sebenarnya lebih kepada gap antara perencanaan dan juga pelaksanaan. Nah, perencanaan itu kan tidak melulu mulus ya, dan juga ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu di lapangan dinamikanya seperti apa? Apakah ada permasalahan, kendala? Kalau kendalanya seperti apa? Kemudian Anda punya solusi seperti apa? Itu ada di pembahasan. Misalnya untuk pelaksanaan kegiatan, kan ada program dan ada kegiatan ya. Program itu pakai pe, kegiatan itu pakai me. Ketika Anda mendampingi sesuatu, ada permasalahan misalnya ya. Misalnya permasalahannya adalah respon masyarakat atau keikutsertaan masyarakat atau akses ya, atau mungkin kefahamannya dan seterusnya, itu silakan. Kemudian untuk mengatasi permasalahan itu bagaimana, itu masuk di pembahasan. Nah, evaluasi itu bisa Anda tadi itu ya, mengevaluasi bagaimana proses implementasi program yang Anda. Tadi Anda bisa mengatakan bahwa ini program ini layak untuk dilanjutkan, atau ini ternyata perlu ada apa dan seterusnya, itu bisa di sini. Walaupun nanti di bab saran itu secara umum ya, tetapi di pembahasan dan evaluasi ini spesifik bisa per program dan kegiatan. Nah, kemudian penutup simpulan ya. Simpulan itu berisi tentang simpulan keseluruhan. Simpulan itu ya. Simpulan itu ya tentang programnya, tentang pelaksanaan Anda di lokasi gitu ya. Apakah program yang Anda rencanakan itu relevan dan tepat sasaran, atau respon masyarakat bagaimana dan seterusnya. Dan sarannya mungkin ada beberapa kekurangan yang perlu ditambah, maka saran ini sebenarnya seperti hanya rekomendasi ya. Jadi misalnya dalam program tertentu mungkin saran Anda besok mungkin ya,
perlu ada apa itu, perlu ada keberlanjutan tentang apa gitu ya. Dan di lampiran ini disertakan metrik, rencana dan pelaksanaan kuliah kerja nyata, matriknya. Kemudian yang lampiran kedua bukti kegiatan. Bukti kegiatan itu logbook ya, form 2. Di sana di sana ada foto dan lain-lain. Itu di lampiran. Oke ya. Nah, ini kemudian kita bicara tentang, nah ini dia. Ketika laporan itu sudah jadi, sudah dikonsultasikan dengan DPL, maka kemudian sudah di ACC tadi ya, sekretaris unit sudah tanda tangan, ketua unit sudah tanda tangan, Anda konsultasikan dengan RW, Dukuh dan seterusnya sudah tanda tangan di sana, dan DPL sudah ACC tanda tangan, maka Anda mengajukan pengesahan kepada LPPM, Kabid, PKM dan KKN itu dengan mengklik, nah, tadi ada ya, tautannya ada. Nanti kalau di mana, di web KKN itu ada administrasi dan laporan di sana ya. Saya perlu tunjukkan, itu ada di administrasi dan laporan ya. Nanti di menunya atas itu ada prosedur, nanti kalian bisa lihat prosedur dan juga administrasi dan pelaporan. Di sana ada administrasi, download form-form ada, termasuk di laporan di bawah itu, dan juga ada form ya untuk mengunggah atau permohonan. Ketika kalian klik tautan itu akan ditunjukkan laman seperti ini. Nah, ada email bisa ketua salah satu aja, kemudian namanya siapa yang ini, kemudian NIM-nya berapa. Ini mewakili ya, satu orang aja ini per unit. Kemudian program studinya apa. Kemudian divisi kelompok unitnya berapa divisi, kemudian jenis dan periode KKN. Nanti akan muncul di sana alternatif atau apa. Kemudian di sini ya, upload laporan yang akan disahkan. Laporan komplitnya itu di-upload di sini. Oke ya. Kemudian ini upload lampiran foto. Oke ya. Silakan upload luaran 10 foto terbaik. Oke, dalam satu file ya. Kemudian di sini juga ada video. Upload video tentang kegiatan KKN. Nanti ada di sana. Kemudian Anda bisa submit dan nanti setelah itu nanti akan via email ini, emailnya harus benar ya. Maka ada email, ada balasan email yang sudah berisi pengesahan Kabid, PKM, dan KKN. Pak Beni Suhendra Winarso nanti sudah tanda tangan, kalian unduh itu. Kemudian Anda harus mengunggahnya, laporan yang sudah disahkan tadi itu ke ePrint. WAD, salah satu aja. Oke ya, unggah berkas laporan akhir ePrint WAD. Kemudian kirimkan foto bukti hasil unggahan berkas ePrint itu ke DPL. Sebagai bukti Anda sudah mengunggah laporan yang sudah berisi pengesahan oleh Kabid, PKM, dan KKN. Nah, begitu. Ini akhirnya begitu nanti endingnya di laporan. Nah, kalau sudah ini, sudah ada bukti, maka nanti DPL bisa menilai ya laporan kalian. Nah, itu tentang laporan. Ini kira-kira mau laporan dulu, ada yang tanyakan sebelum nanti ke monitoring, evaluasi? Belum ya? Oke. Sekarang ke monitoring dan evaluasi. Nah, ini dia. Monitoring dan evaluasi. Nah, ya, ini adalah komponen penilaian di dalam KKN. Nah, yang paling banyak itu adalah dinilai pembekalan tuh poinnya 2,5. Kenapa paling banyak?
Karena 4 SKS KKN itu satu SKS sendiri itu ada di pembekalan. Maka pastikan pembekalan ini Anda ikut terus, dan kemudian pembekalan itu terkait dengan juga ada nanti general test ya. Nanti di akhir ini ada general test. Itu bobotnya 2,5 karena dikonversi 1 SKS. Oke, ini oleh LPPM nanti yang menilai. Kemudian ada penilaian survei dan penyusunan program. Ini otoritas DPL. Survei itu ya terkait, nah nanti ini kan DPL tahu nih siapa aja yang survei atau semuanya, atau ada beberapa yang nggak ikut survei dan seterusnya. Nah ini akan DPL tahu dan menjadi acuan penilaian. Penyusunan program itu ada di form 1, maka di awal nanti form 1 itu semua form itu terutama di awal itu nanti akan diunggah di Google Drive yang disediakan nanti, dan DPL bisa melihat perencanaan kalian di sana. Kalau memungkinkan kalian bisa presentasi nanti ke DPL dan mungkin ada revisi-revisi yang atau perbaikan-perbaikan. Nah, ini poinnya 1 di DPL. Kemudian penilaian pelaksanaan itu ya pelaksanaan selama Anda KKN. Ya, pelaksanaan itu ya. Bagaimana ketika Anda program-program kalian gitu ya. Dan ini sebenarnya secara administrasi bisa dilihat di logbook. Nanti di pertengahan pasti ada monitoring ya. Oke, pelaksanaannya. Oke, apakah komunikasi kalian bagus dengan DPL? Kalian ada permasalahan itu responsif gitu di masyarakat, dan kemudian konsultasi kalian dan seterusnya. Nah, ini banyak faktor yang menjadi konsideran melakukan penilaian di pelaksanaan ini, dan bobotnya lumayan tinggi 2. Kemudian penilaian masyarakat itu ada 1,5. Masyarakat ini bisa siapa saja, bisa dukuh, bisa RW, bisa tokoh masyarakat yang lain nanti. Dan ini nilainya 1,5. Oke ya. Nah, kemudian penilaian pasca pelaksanaan 1 oleh DPL. Ini pasca pelaksanaan itu ya termasuk laporan Anda itu ya. Nah, penilaian pelaksanaan oleh LPPM ini, nah ini yang nanti. Di pertengahan nanti kalian diminta untuk mengunggah form 1, logbook form 2, matrik yang sudah nanti tengah-tengah ya, di tengah-tengah pelaksanaan biasanya begitu. Jadikan bahan untuk monitoring dan menilai pelaksanaan mahasiswa. Total nilainya adalah 10 ya. Oke, begitu. Jadi jangan lupa ini di pembekalan ini banyak. Jadi silakan dipantau. Saya pikir banyak hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa untuk bekal nanti ketika di KKN ya. Selanjutnya, oke. Ya. Nah, ini komponen nilai pembekalan tadi ada TBQ. Kalau A itu dihitung 100, kalau B 75. Kemudian sertifikat pelatihan ini bukan menentukan nilai, tetapi dia bisa menambah nilai. Nah, kalau di rata-rata misalnya ya, di rata-rata itu ada ini maksimal 10 poin ya. Kalau mungkin di rata-rata cuma 85 untuk TBQ, kehadiran pembekalan dan general test itu. Nah, kalau Anda punya 4 sertifikat gitu, tambah 10. Nah, kan bisa jadi 95. Ini kan sertifikat skill ya, pelatihan Anda. Anda pernah pelatihan komputer, pelatihan manajemen industri gitu ya. Cara apa? Itu sifatnya skill ya. Bukan seminar, bukan ya. Seminar bukan stadium general bukan, tapi yang sifatnya skill. Nah, ini ada kehadiran pembekalan. Ini wajib hadir 70 untuk bisa mengikuti GT ya. General test. Jadi ada berapa materi? 6 gitu ya.
diusahakan ikut semua. Dan ini lihat komponen 1, 3, dan 4. Ini persyaratan wajib untuk menentukan lolos tidaknya sebagai peserta KKN. Ini kalau TBK-nya, dia sudah tereliminasi di awal ya. Belum nggak bisa daftar kalau TBK-nya nggak memenuhi. Oke, ini komponen penilaian pembekalan yang 2,5 tadi persentasenya ya. Jadi terdiri dari ini TBK, sertifikat pelatihan, kehadiran pembekalan ini, dan juga nanti di awal ada general test. Ya, oke. Nah, ini yang tadi ini di awal saya pikir ini tidak perlu Pak Saiful ya, administrasi ini Bu Is sudah ya. Ini sebelum penerjunan ada survei ya. Ini form 1 di-download ini dan seterusnya. Saya pikir ini tidak usah. Ini setelah penerjunan, kalian di lokasi juga. Ini saya pikir Bu Is juga sudah menyampaikan ini, mengisi form 2 secara rutin ya setiap hari. Dan nanti di akhir ada ini. Sebelum penarikan nanti akan dikasih template ya, PPT dan kalian mengunggah program terbaik kalian ya. Ada foto dan deskripsi nanti dan di-upload lagi. Oke. Nah, ini ketentuan penulisan laporan KKN-nya tentu saja harus berkonsultasi dengan DPL. Ini dan kemudian ditandatangani di pengesahan tadi ya, ada sekretaris, ada ketua unit, ada tokoh masyarakat, dukuh atau RW, dan DPL, kemudian disahkan oleh LPPM, yaitu Kepala Bidang PKM dan KKN. Dan juga setelahnya mengunduh berkas laporan itu untuk ditandatangani. Mengunduhnya di mana sudah tadi ya, ada linknya yang ada disediakan di web KKN. Dan juga mengunggah e-print. E-printnya ya loginnya via email UAD ya. Salah satu unit nanti perwakilan. Oke. Nah ini mungkin ya sedikit banyak kita akan bahas tentang hak cipta ya. Oke. Kita oke. Mbak Afifah, apakah masih di sana? Bisa dengar suara Pak Saiful? Masih, Pak. Nah, oke. Jelas ya, nggak putus-putus ya? Alhamdulillah sampai sekarang jelas terus, Pak. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan Mbak Afifah terkait dengan laporan dan prosedurnya? Apakah sudah cukup jelas? Untuk sampai saat ini belum ada pertanyaan, Pak. Insya Allah sudah jelas. Oke. Ya, terima kasih ya. Baik, mahasiswa sekalian, kita beralih ke hak cipta. Nah, hak cipta. Secara konsep Pak Saiful akan bentar. Page up, page down. Ini gimana ini? Kita belum sampai sini. Malah salah lagi. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah definisi hak cipta. Nanti ada luaran, apakah itu wajib atau sunnah nanti, yang jelas bisa wajib. Ada beberapa luaran mungkin nanti. Mungkin wajib ya. Nah, hak cipta, cara definisi begitu. Yaitu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Nah, ini lihat, paling luas ya. Karena mencakup banyak hal. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa berbasis basic keilmuan kalian di prodi macam-macam. Anda punya pengetahuan tentang ekonomi, tentang industri dan lain-lain, dan itu diwujudkan dalam sebuah karya. Nah, itu bisa dilindungi dan diajukan hak ciptanya. Seni dan sastra ini juga masuk dalam aspek yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Komputer itu juga ya. Kalian bisa membuat program komputer
yang belum ada ya, komputer baru yang bisa membantu masyarakat untuk mempermudah kerja-kerja administratif atau kerja-kerja produktif. Nah, perkembangan ekonomi kreatif ini, nah ingat, di dalam hak cipta itu salah satunya yang mendasarinya adalah perkembangan ekonomi kreatif ya. Ya, begitu. Jadi ini yang mendasari agar perkembangan ekonomi kreatif kita maju ya. Kemudian ini juga ekonomi kreatif itu juga menjadi dasar ya dari hak cipta. Oke, dan secara undang-undang ini ada kata ekonomi lagi, kreatif ya. Memang basicnya adalah ekonomi kreatif. Hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Nah, kalau ada produk-produk, ada hak cipta itu kan hasil kreasi, ide, gagasan yang dituangkan dalam produk ataupun dalam sesuatu yang nyata, itu bisa diciptakan. Kalian di industri misalnya atau di sekolah secara ekonomi ya, Anda bisa menemukan software atau membuat aplikasi di industri cor logam itu, misalnya membuat aplikasi atau membuat alat ya, bisa saja untuk menentukan misalnya prosentase campuran cor itu ya. Nah, jadi kalau kalian memasukkan bahan-bahan ada diolah secara otomatis dan kemudian keluar itu sudah campuran yang ideal untuk membuat cor logam gitu, membuat panci, membuat apa, misalnya begitu. Anda bisa menemukan itu, nah itu bisa hasil kreativitas itu berupa alat itu bisa diciptakan atau mungkin dipatenkan kalau lebih lanjut ya. Oke, begitu. Nah, ini adalah ciptaan yang dapat dilindungi beberapa. Yang pertama itu ada buku, kalau kalian bisa membuat buku selama buku untuk pedoman atau ya secara konsep tentang logam misalnya dan seterusnya. Kalau buku itu kan referensi ya. Dia isinya gagasan cara ilmiah, terus kemudian ya buku referensi itu. Kemudian program komputer ada pamflet. Pamflet ini ya bukan sekedar pamflet ya, atau poster. Jadi ingat bahwa produk ataupun apapun yang 1, 2, 3, 4 sampai 11 ini jangan sampai itu adalah duplikasi dari yang sudah ada ya. Iya. Hak cipta itu kan secara hukum melindungi ciptaan ya. Jadi kalau kalian itu ngambil ciptaan orang kemudian dihak ciptakan, nah itu kan paradoks namanya. Anda membahayakan cipta karya karsa orang lah ya, malah diajukan hak cipta ya, jangan. Walaupun sifatnya itu cuma pamflet ya atau poster. Kemarin itu begini, di KKN itu kan temanya masih new normal ya. Orang mahasiswa ada yang mengajukan, Pak ini bisa ini Kak diajukan hak cipta nih. Poster apa tentang cuci tangan? Lah, tentang cuci tangan sudah ada. Loh, ini kan isinya saya, Pak. Loh iya, secara teknis itu foto Anda yang ada cuci tangan dan seterusnya. Tetapi idenya, urutan cuci tangannya secara konsepnya itu kan sudah ada. Nah, itu kan plagiasi namanya ya. Plagiasi namanya. Begitu. Jadi secara gagasan ataupun wujud produknya itu ya jangan sampai itu punya orang lain yang kalian ambil begitu saja. Kalau bisa ide gagasan yang genuine, yang baru, yang punya manfaat di masyarakat. Nah, begitu. Nah, di sini ada poster. Nah, karya tulis yang diterbitkan itu juga bisa
Ini misalnya nanti ada yang dikonversi skripsi ya di ekonomi itu, dan mungkin ada beberapa syarat yang harus dilakukan mahasiswa. Mungkin harus membuat artikel ilmiah untuk ke jurnal atau apa begitu tentang keadaan di masyarakat sana. Nah, itu kalau itu ada, itu bisa diajukan hak ciptanya. Ya. Selain itu masuk ke jurnal, bisa masuk ke jurnal. Nah, karya tulis itu juga bisa dihak ciptakan, diajukan hak cipta. Begitu. Yang kedua, ini mungkin ya ceramah, kuliah, pidato mungkin ya. Ya, ini teks juga ya, teksnya atau rekamannya. Kemudian yang nomor 3, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini kenapa Pak Saiful Put ini kemarin untuk apa? Itu kampus mengajar itu ya. Karena kami di sekolah maka Pak Saiful highlight ini. Karena ini yang paling relevan untuk mereka nanti untuk membuat produk alat peraga. Mungkin di sini juga ada yang di sekolah, KKNT-nya nanti juga bisa juga membuat alat peraga ya. Untuk pengetahuan tentang industri misalnya, bagaimana memahamkan industri ke masyarakat, ke anak-anak sekolah itu, atau memahamkan konsep ekonomi secara apa? Secara konkret membuat alat peraganya itu pun bisa diciptakan. Dan ini lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, ini juga mungkin kalau yang di pendidikan ini banyak, terutama di PGSD ya. Di PGSD itu ada pelajaran tematik itu yang banyak. Jadi materinya bisa dibuat lirik lagu dan kemudian bisa diaransemen dan juga direkam dan kemudian diciptakan. Dengan syarat dia bukan gubahan ya. Nanti materi apa dinyanyikan tapi gubahan dari lagu Balon Kuada 5 itu nggak boleh ya. Itu kan plagiasi. Jadi aransemen musiknya buat sendiri, kemudian liriknya buat sendiri. Nah, gitu. Itu bisa jadi karya yang bisa dilindungi ya, diajukan hak ciptanya. Kayak gitu. Kemudian yang kelima ada drama, koreografi, pewayangan, pantomim. Ini saya mikir nggak relevan nanti nggak relevan dengan tema kalian ya, tematik di ini. Kemudian yang keenam ini juga mungkin tidak begitu relevan dengan tema KKN kalian. Ada seni rupa, seni lukis, gambar, ukir. Atau mungkin ini bisa seni ukir ya. Mungkin wajan cor itu bagaimana buat cetakan Anda menggunakan cetakan yang ada ukir-ukirnya. Atau kaligrafinya dengan tema-tema tertentu misalnya ya. Tema kemerdekaan. Nah, ada pola-pola bendera. Misalnya begitu. Atau tema wilayah, tema apa begitu, yang mungkin secara kegunaan tidak hanya digunakan di kepentingan rumah tangga ya, mungkin wajan tapi bisa digunakan sebagai pajangan, karya seni ya. Sana ada ukir-ukirannya, mungkin ya, nggak tahu gitu, bisa atau tidak. Yang ketujuh ada arsitektur, nah peta. Misalnya ini belum ada ya peta, misalnya belum ada gitu ya. Misalnya peta industri pengecoran logam di Jogja. Bisa itu. Bisa ya. Anda bisa buat peta industri pengecoran logam di Jogja berikut dengan informasi-informasi tentang jenis-jenis produknya dan lain-lain mungkin ya. Kalau belum ada itu bisa Anda buat dan Anda bisa ajukan hak ciptanya. Gitu. Nah, seni batik, fotografi, ya fotografi itu tidak segampang yang kita. Nanti ada verifikasi ya kalau Anda mengajukan produk hak cipta itu. Dan pikir fotografi juga nggak begitu relevan dengan tema kalian. Apalagi yang sebelah sini, nah mungkin ini juga tidak begitu relevan dengan tema KKN saat ini ya. Oke, itu beberapa ciptaan dan mungkin ada beberapa contoh yang bisa Anda kerjakan. Dan ingat sekali lagi bahwa apa yang kalau kalian ingin mengajukan hak cipta, berupa apapun itu di antara 11 itu jangan sampai secara ide dan wujud produknya itu merupakan plagiasi atau Anda comot dari orang lain. Ya, tadi itu contohnya tadi itu.
cara mencuci tangan, kok mau diajukan lagi, padahal secara ide sudah ada itu, bagaimana tangannya, walaupun dipraktekkan bukan dengan mahasiswa sendiri buat videonya misalnya begitu, tapi kan ide gagasannya itu bukan genuine mahasiswa, bukan kreativitas mahasiswa. Nah itu tidak lain juga, jadi idenya dan lain-lain dimulai dari ide itu harus genuine, asli ya, kreativitas mahasiswa terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan ketika KKN ataupun produk-produk yang bisa direalisasikan di lokasi KKN. Itu hal yang atau ciptaan yang dapat dilindungi dan diajukan hak cipta. Selanjutnya setelah ini ada jadi bentar. Nah, bagaimana mekanisme permohonan hak cipta dibicarakan? Nah, tetap hak cipta kalau Anda mengajukan itu harus dikonsultasikan dengan DPL. Jadi sebelum diunggah dan seterusnya itu diajukan ke dikonsultasikan ke DPL. Ketentuannya ya 1 materi per unit ya. Nah, kemudian berkasnya nanti akan ditampilkan Pak Saiful. Berkasnya bisa diunduh di sini. Oke, nanti ini file ini akan saya kirim ke Mas Sidik nanti biar bisa diupload dan diakses oleh mahasiswa. Ini ada di HKI ya, di Sentra Kekayaan Intelektual UAD itu sudah ada berkasnya. Apa saja berkasnya nanti kita. Nah, setelah diisi seterusnya itu nanti diunggah di pengajuan hak cipta. Dan ini ketentuannya ya jauh hari 7 hari ya sebelum penarikan. Pengajuan HKI atau hak cipta yang akan dikirim ke email terdaftar. Makanya nanti pendaftar itu dalam menulis emailnya dipastikan betul ya, karena setiap informasi apakah ada revisi atau ada apapun itu akan masuk ke email yang terdaftar itu. Beberapa kasus emailnya itu ada spasinya depan atau ada yang kurang hurufnya, maka dikiranya tidak diterima, nggak ada notif ke email. Nah, ternyata email yang dimasukkan ke form yang sudah disediakan itu ada yang salah. Dan seterusnya ini ketika sudah ada sertifikat hak cipta, nah dua-duanya materi yang diajukan hak cipta ataupun sertifikat hak ciptanya itu harus didistribusikan kepada nama-nama yang ada di daftar hak cipta. Karena nama-namanya itu adalah semua nama per unit dan juga 1 DPL itu nantinya. Nah, begitu. Nah, ini secara umum prosedur permohonan cipta seperti itu. Nah, secara khusus sekarang begini. Nah, ini adalah contoh dokumen KTP ya. Nah, jadi di pengajuan nanti kalian akan menyertakan KTP pencipta. Pencipta itu ya, nanti kan pemohonnya UAD ya, karena via UAD. Ini penciptanya. Kalau penciptanya ada 9, berarti ada 9 scan KTP. Ada 9. Kalau 10 ya 10. Nah, begitu. Dan ini adalah surat pernyataan. Ini Pak Saiful besarkan. Ini juga ada template-nya sudah, jadi kalian tinggal mengisi terutama yang di atas ini. Nah, di atas ini. Nah, sebelum ini, sebelum ngisi ini sebenarnya ada kalian mengisi, yes, dikecilkan dulu. Ini bukan surat pengalihannya, kebalik kayaknya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini adalah pemohon. Pemohonnya itu adalah Universitas Ahmad Dahlan. Jadi kita mengalihkan permohonan itu ke Universitas Ahmad Dahlan. Kita tidak mengajukan langsung ke Sentral HKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu tidak. Jadi via UAD. Karena nanti sertifikat itu bisa berguna untuk Anda dan bisa berguna untuk UAD. Makanya kalau via UAD itu bayarnya
separuh. Kalian ini kan difasilitasi ya. Kalau kalian bayar sendiri langsung ke itu 400.000, kalau via UAD 200.000. Nah, ini pemohonnya adalah UAD, dan ini persis seperti ini yang ini ya, tidak boleh dirubah-rubah ini, nanti ada template-nya sudah. Nah, yang perlu kalian isi adalah penciptanya ini. Kalau ada 10, maka ada 10 nama yang diikuti oleh alamat lengkap. Dari mulai jalan atau dusunnya, RT-nya sesuai dengan KTP persis, dan juga diakhiri oleh kode pos, sampai kode posnya ini. Terus ada kode posnya ini ya. Nah, gitu. Sampai jadi alamat lengkap selengkap-lengkapnya, kode pos pun disertakan di sana. Nah, kemudian ingat judul, jenis karya, sub jenis buku. Di sini ada jenisnya adalah buku, kemudian judulnya adalah semantik bahasa Indonesia contohnya. Begitu ya. Nah, kemudian produknya itu harus diuraikan secara singkat. Singkat itu batasannya adalah 1 paragraf, tidak boleh melebihi 1 paragraf. Nah, kemudian diinformasikan juga tanggal publikasi. Tanggal publikasi itu kapan ya? Ketika kalian selesai buat produknya sudah jadi fix, itu bisa menjadi tanggal yang dicantumkan di sini sebagai tanggal publikasi. Jadi tanggal di mana produk itu fix sudah selesai. Itu bisa dijadikan tanggal untuk publikasi. Nah, setelah mengisi pemohon, form pemohon ini form nanti ada, sudah kalian bisa unduh ya. Tinggal ngisi pencipta ini sampai dengan tanggal publikasi. Kalau yang atas pemohon ini jangan dirubah-ubah. Nah, setelah mengisi data pemohon, itu kalian mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan ini juga jangan dirubah-rubah. Yang bertanda di sini sudah ada di template-nya, alamat sudah ada. Yang kalian isi adalah dengan ini menyatakan bahwa karya cipta yang saya mohonkan berupa judulnya ini harus sama persis dengan yang ada di pemohon tadi itu. Enggak boleh beda ya, dipastikan sama. Kalau mau aman jadi copy paste saja. Jenisnya ini ya, karya tulis buku tadi, judulnya semantik bahasa Indonesia. Nah, ini kenapa tadi Pak Saiful wanti-wanti untuk produk hak cipta itu harus karya sendiri, bukan karya plagiasi ya. Karena di sini secara statement coba perhatikan, tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan karya cipta milik pihak lain atau objek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal sekian. Bukan merupakan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal sekian. Nah, bukan merupakan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Oke, dan ini bisa dibaca nanti untuk penciptaan dan tidak melanggar norma agama dan seterusnya. Ya. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata. Nah, ini perdata ya. Kalau kalian ada sengketa, ada yang klaim dan seterusnya bahwa bagian dari produk kalian itu merupakan hasil karya orang yang itu, nah itu hukumnya akan masuk ke hukum perdata sengketanya ya. Dan seterusnya sampai di sini jangan lupa ditanggali di sini dan kemudian ditempelkan materai dan di-scan. Ya. Ini materinya yang beli mahasiswa kemudian di-scan. Seperti ini kecuali tanggal dan bulannya diganti sesuai dengan tanggal bulan pengajuannya. Ya, begini persis sudah ada materainya 10.000 dan kemudian di-scan untuk nanti diajukan ke Sentra Kekayaan Intelektual PPM. Nah, ini tadi ada 2 berkas tadi ya. Ini berkas pemohon, kemudian ini adalah surat pernyataan yang dikasih materi dan di-scan. Kemudian yang kedua adalah mengisi surat pengalihan seperti ini.
Oke, surat pengalihannya sama. Tadi bisa copy paste saja informasi tentang nama penciptanya. Tadi sama ya, kalau ada satu nama ya satu, kalau ada 10 ya 10 dan seterusnya. 8, 8. Nah, sama tadi nama lengkap dan juga alamat lengkap sampai dengan kode pos seperti ini. Ini yang diisi. Kemudian yang ini sudah ada template-nya, yang adalah pihak 1 WAD ini sudah ada, nggak usah dirubah-rubah. Ini juga oleh DRA Sudarmi MBD juga nggak perlu dirubah-rubah. Secara font, secara tata letak, spasi, pokoknya nggak usah dirubah-rubah. Ini aja dilengkapi. Kemudian yang di sini, nah ini bagian yang, aduh. Nah ini bagian dari surat pengalihan, nanti ada ini di bawahnya ya harusnya ya, cuman nggak muat pas saya taruh samping. Ini di sini ada pemegang hak cipta, kemudian ini penciptanya. Nah, formatnya seperti ini. Kalau ada 8 pencipta yang mengusulkan ini, maka ada harus tanda tangan semua di sini. Orang yang mengusulkan, jika ada 8 yang ditulis di sini, maka semua nama itu harus tanda tangan di sini. Nah, contoh tanda tangannya kayak gini. Di sini ada 8, ya. Maka 8 orang itu tanda tangan di sini. Nah, satu materai itu ya bisa 4 atau 5 tanda tangan ya, bisa. Jadi nggak boleh dari ini. Atau mungkin kalau mau bagus, kalau 10 orang ya beli 3 materai. Jadi ini 4, ada 4 yang tanda tangan, di bawahnya ada 4 lagi, ada 4 di tanda tangannya, kemudian ada 2 dan 2 orang. Nah, kalau 10 misalnya ya. Begini caranya. Ini di surat pengalihan. Oke. Ini sudah tadi, kemudian KTP-nya juga harus di-scan dan kemudian dilampirkan. Cara menempel ke KTP-nya, tempelkannya tadi kayak itu tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada 10 ya mungkin berapa halaman gitu ya. Jadi kalau satu halaman nggak muat itu bisa di halaman lagi, 2 halaman atau 3 halaman begitu. Ya. Oke, nah ini hak cipta. Mungkin ya, Pak Saiful minta nanti ada diskusi tentang hak cipta ini mungkin ya, dan biar ada persiapan kalau ada persiapan. Oke, sementara ini begitu, silakan. Sambil ada azan di sini kita dengarkan, kita break dulu mungkin barang 1-2 menit. Sambil kalian mungkin menyiapkan pertanyaan ya. Oke. Ini jadwalnya sampai jam 7:30. Nanti karena jam 7:30 ada materi, Bu Rina Rate, nanti kita kasih waktu 10 menit kalian untuk break dan sholat ya. Yang kemarin Pak Saiful sampai Belandang, kasihan mahasiswa sholatnya sampai malam. Oke, begitu. Silakan kalau ada diskusi.
Mbak Atifah, are you there? Ada Mbak Atifah, masih ada? Oke, Mbak Apriliana? Iya, Pak. Ya. Mbak Apriliana dari prodi apa? Akuntansi. Akuntansi ya. Oke, sudah dapat lokasi KKN-nya di mana? Sudah, Pak. Di daerah Giwangan. Giwangan ya. Oke, akuntansi. Baik, sudah ada ini enggak tentang apa? Mungkin ya, tentang akuntansi ya. Kira-kira kalau akuntansi yang bisa diciptakan apa itu? Apa diajukan hak cipta dari sekian ini tadi? Nah, sebentar Pak Saiful. Aduh, ini lelet komputernya ya. Sebentar, sabar. Oke. Kenapa lelet? Nah, oke ini. Cipta. Nah, ini dia. Ini lagi. Nah, ini di antara ini kira-kira apa, Mbak, yang bisa dia ciptakan di akuntansi ya? Di akuntansi itu ada konversi skripsi sepertinya ya. Betul nggak, Mbak? Iya, ada, Pak. Apa syaratnya apa untuk bisa dikonversi ke skripsi? Harus itu sih, Pak. Submit jurnal sama ikut seminar. Oh, oke, submit jurnal ya. Oke, berarti nanti kalau submit jurnal nanti di survei itu bisa secara detail menggali informasi tentang topik yang akan diusung dijadikan jurnal ya. Permasalahan-permasalahan tentang topik yang Anda ingin tulis nanti bisa dicari ketika survei. Nah, itu juga berarti jelas kalau jurnal, artikel di jurnal, nah produk artikelnya itu bisa diciptakan ya. Oke, bisa diciptakan itu. Nanti jurnal bisa kamu punya nama, punya jurnal, dan itu bisa menjadi modal yang bagus secara akademik ya. Nanti kalau kamu lanjut ke S2 itu menjadi konsideran yang luar biasa untuk kampus yang Anda tuju itu. Ketika kalian sudah pernah publikasi di jurnal, apalagi di jurnal yang akreditasi nasional ya, Sinta 2 begitu misalnya, itu bisa jadi pertimbangan yang luar biasa itu. Oke, begitu. Jadi itu sudah kalau di akuntansi juga jelas ya. Kemudian kalau Mbak Eka Fitria ada? Mbak Eka, are you there? Iya, Pak. Lemes banget ini Mbak Eka ini. Di Jogja atau di mana Mbak Ika? Masih di rumah, Pak. Di mana itu? Di Lampung. Oh, di Lampung ya. Berarti siap-siap ke Jogja berarti ya? Iya, Pak. Dari prodi apa? Akuntansi, Pak. Akuntansi juga. Oh, ya. Sama berarti ya. Untuk bisa konversi ke skripsi harus publish di jurnal ya. Ya, oke, thank you. Nah, sekarang setelah Mbak Eka ada Mbak, coba ini ya. Mbak Faiza Fitria. Halo, Mbak Faiza. Iya, Pak. Oke. Di Jogja juga? Iya, Pak, saya di Jogja. Asli Jogja? Pak, Asli mana? saya deket Giwangan, Pak. Oh, dekat ya. Rumahnya Iya, di sana memang? iya, Oh, dari prodi apa, Mbak?
Dari manajemen, Pak. Oh, manajemen. Sama, di manajemen juga punya kesempatan untuk ke skripsi ya, konversi ya. Iya, Pak, tapi harus persetujuan Kaprodi dulu. Oh iya, berarti yang sudah fix ya akuntansi ya. Oke ya. Betul, mungkin sama nanti ya, syaratnya harus publikasi di jurnal ya untuk Iya, Pak. itu. Oke. Baik, selamat, berarti harus sungguh-sungguh ini KKN-nya. Ya, jadi bisa sambil nulis, mungkin malah lebih enak begitu ya, dan bisa publikasi. Dan saya yakin nanti kalian akan dikasih dosen pembimbing masing-masing. Oke, terima kasih Mbak Faiza ya. Iya, Pak. Kemudian ada Mas Satrio. M. Satrio. Halo Mas Satrio. Lanjut, Pak. Nah, oke. Mas Satrio di mana ini? Posisi di Jogja atau di mana? Alhamdulillah udah di Jogja, Pak. Oh, berarti barusan dari rumah. Rumahnya mana? Saya aslinya dari Bengkulu, Pak. Jauh ya. Oke, oke. Terus dari prodi apa Mas Satrio? Prodi dari Teknik Informatika, Pak. Wah, ini teknik informatika ini. Ini di beberapa KKN dan beberapa pengabdian sekarang baru sangat dibutuhkan nih dari informatika. Karena daring ini ya, laris ini. Mahasiswa informatika laris ini. Pasti dilibatkan di pengajuan pengabdian, apapun itu ya. Nah, ini laris ini. Baru ngehit ini. Nah, Mas Satrio nanti bisa membantu, banyak membantu ini ya. Dan mungkin bisa menciptakan aplikasi-aplikasi atau program-program yang mungkin dibutuhkan di lokasi, dan itu bisa diajukan hak cipta ya. Begitu Mas Satria ya. Insya Allah, Pak. Nah, oke, good. Oke, ada Mbak Nabila Nur F. Iya, Pak. Nah, oke, Mbak Nabila di mana ini? Di rumah, Pak. Iya, di rumahnya mana rumahnya? Saya asli Klaten. Oh, Klaten. Nah, Iya, Pak. kalau Pak Saiful juga asli Klaten, saya di Delanggu aslinya. Oh, ya, lumayan deket. Oh ya, oh Iya, saya saya dekat kepo. Pemandian, ada Cokro, Ponggok itu dekat. Oh, iya. Makanya dulu saya dari kalau cowok dan dari Klaten itu sebutannya coklat. Coklat. Enggak. Iya, cowok Klaten. Oke, keren kan? Kalau cewek saya nggak tahu apa jadinya. Dari prodi apa, Mbak? Dari akuntansi, Pak. Oh, akuntansi juga. Oke, selamat. Ini keren loh ini akuntansi ini. Oh, gebrakan yang luar biasa, dan Anda beruntung ini dimanfaatkan betul karena ada kesempatan untuk dikonversi ke tadi itu ya, ke skripsi, tetapi ya tadi itu syaratnya. Tapi kalau serius itu bisa mudah nanti. Ya, Anda bisa dapat banyak itu, skripsi oke, punya hak cipta ya. Wah, keren toh. Begitu ya, Mbak ya. Siap ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Baik. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan tentang laporan, hak cipta, dan monitoring evaluasi tadi itu, Pak Saiful ulang ya. Untuk laporan nanti per unit yang jelas, isinya ada ketentuannya, kemudian laporan bisa dicicil ya. Tadi di bab 1 terutama itu ketika survei dan mengisi rencana itu bisa untuk mengisi bab 1 dan bab 2. Jadi bisa dicicil di awal sehingga nanti di akhir kalian tidak kelabakan ya. Jadi tentang wilayah, deskripsi wilayah, tentang rencana itu bisa sudah dalam konsep laporan sejak dari awal. Itu tentang laporan ya. Kemudian jangan lupa nanti laporan itu ada lembar pengesahannya, dan lembar pengesahannya itu harus ditandatangani oleh sekretaris, ketua unit,
kemudian ada ketua RW atau duku atau tokoh masyarakat yang lain, dan juga DPL. Nah, setelah ditandatangani ada 4 tanda tangan itu, maka kemudian diajukan pengesahannya ke LPPM via tautan atau link yang sudah disediakan di web KKN dengan mengupload semua draft KKN beserta halaman pengesahan yang sudah ditandatangani oleh 4 orang itu. Kemudian mengisi beberapa informasi di form itu ya, ada mengunggah foto dan mengunggah video. Nah, baru kemudian dicek emailnya, isi emailnya yang benar, karena nanti laporan pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Kepala PKM dan KKN akan dikirim ulang ke email yang mengajukan tadi itu. Nah, baru kemudian ketika sudah di-download dan di-upload ke ePrint. ePrint salah satu ePrint ya, mahasiswa. Dan jangan lupa bukti unggah ePrintnya dilaporkan ke DPL sehingga DPL langsung bisa menilai laporan kalian. Itu tentang laporan. Kemudian tentang yang kedua adalah tentang tadi itu monitoring. Jadi di pertengahan nanti akan ada monitoring. Mahasiswa diminta untuk mengunggah form 1, rencana, logbook, kemudian metrik, dan juga laporan keuangan. Ada 4 berkas ini yang akan dimonitoring oleh LPPM dengan JKIM tertentu, karena di tengah-tengah nanti berarti misalnya ada 8.200, di tengah-tengah mungkin ada 4.000 sekian ya nanti, atau berapa nanti terkait dengan tergantung sama waktunya. Itu harus sudah tercukupi dengan mengunggah itu. Makanya biar di monitoring nanti juga tidak kelabakan dan semua berkas bisa diunggah dengan baik, itu logbooknya diisi setiap hari ya, jangan lupa itu. Ya, kemudian metriknya juga diupdate setiap hari, setiap pelaksanaan program sudah terlaksana itu sudah dikasih tanda dan seterusnya, sehingga nanti pada saatnya monitoring deadline waktunya bisa berkasnya rapi terunggah dengan baik. Itu tentang monitoring. Kemudian yang tentang hak cipta tadi itu prinsipnya adalah kalau Anda sesuai dengan tema dan sesuai dengan kompetensi keilmuan kalian itu dalam proses KKN, karena ini juga satu unit nanti ya, mungkin satu begitu, jadi dibicarakan di dalam satu unit kira-kira produk apa yang relevan dengan tema yang itu merupakan gagasan kalian dengan yang asli ya, yang meliputi tadi itu beberapa hak cipta yang bisa diajukan tadi itu, salah satunya apa. Kemudian prosedurnya juga sudah Pak Saiful sampaikan, bagaimana mengunduh form-form itu dan kemudian mengisinya, cara mengisinya juga sudah disampaikan, dan bagaimana pengajuannya begitu. Nah, bismillah, semoga kalian bisa mengikuti program KKNT ini dengan lancar dan Anda sehat selalu dan juga diberikan kemudahan yang jelas ya. Ya, jangan lupa baca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla, begitu ya. Yang menurut kita berat bagi Allah mudah, itu kalau mau memudahkan Allah itu sangat gampang ya. Kalian buat jurnal jangan dikira sulit ya, Anda lakukan, Anda ikhtiari itu. Yang menurut Anda susah gitu, kalau Allah sudah mempermudah itu udah kecil banget itu. Ada KKN, Anda bisa skripsi gitu. Wah, luar biasa itu. Baik, itu mungkin yang bisa Pak Saiful sampaikan di sini. Terima kasih partisipasinya dan selamat untuk kalian. Bismillah, niat beribadah untuk KKNT ini. Oke, cukup ya. Baik. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Silakan bisa break sholat dulu ya. Sebentar sebelum Bu Rina Ratih nanti. Ya. Ini kok Mbak Kori angkat tangan ini, ada apa Mbak Kori?